Sobat Insta, di suatu desa dalam melakukan perayaan di dalam desanya itu, maka desa itu membuat sebuah perlombaan yang unik ataupun perlombaan yang mungkin jarang dilakukan oleh desa-desa yang lain. Dan perlombaan itu adalah memberikan kesempatan kepada warganya untuk masuk di sebuah kandang babi, ya. Barang siapa nanti peserta yang paling lama bisa bertahan di kandang babi, itu pemenangnya. Nah, biasanya kandang babi itu terbuka ya, artinya ada sekat-sekat gitu atau bangunan tapi atasnya terbuka, tidak tertutup rapat gitu. Tapi dalam perlombaan ini kandangnya didesain dengan tertutup rapat, ya, tertutup sehingga tidak bisa dilihat dari luar, dan di dalamnya ada babi-babi yang dan juga ada lumpur di situ, babi-babi yang sudah lama tidak dimandiin, ya tentu bau sekali gitu ya. Kemudian para peserta sudah mulai mendaftar dan peserta pertama adalah Roni. Roni dengan sombongnya berkata kepada peserta yang lain, pasti nanti aku yang menang karena aku sudah terbiasa, aku sudah paling hebat di sini, yang lain pasti kalah. Lihat saja nanti aku paling lama di dalam kandang itu. Dengan sombong, dengan pongahnya dia berkata kepada peserta yang lain dan kepada panitia. Kemudian Roni masuk ke dalam kandang itu, panitia menutup, kemudian mengunci dari luar dan ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, kemudian terjadi atau terdengar suara gitu. Kemudian panitia membuka pintu dari kandang itu. Ketika dibuka, lalu Roni dengan sempoyongan keluar dari kandang itu dan dia muntah-muntah. Lalu melihat hanya 3 menit waktu yang diperoleh oleh si Roni ini, peserta lain menertawakan dia. Tadi kamu sombong sekali, nyatanya hanya 3 menit kamu sudah muntah-muntah. Kemudian peserta kedua Agus, lalu Agus juga sama ternyata. Nah, kamu Roni payah, lihat aku ini pasti nanti menang. Aku ini juga sudah terbiasa kok, aku sebagai peternak yang handal. Lihat saja nanti aku masuk pasti durasi waktunya lebih daripada kamu. Lalu Agus masuk seperti biasa, panitia menutup pintu, mengunci pintu. Lalu ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit baru terdengar gitu. Jadi pintunya digubrak-gubrak. Lalu panitia membuka pintu dan sama terjadi pada Agus. Kalau Roni tadi keluar muntah-muntah, Agus juga keluar muntah-muntah, nggak betah di dalam kandang itu. Hal yang sama tentu juga Agus ditertawakan oleh peserta yang lain, termasuk Roni juga menertawakan, kamu cuma 7 menit dan lain sebagainya. Kemudian tiba waktunya peserta ketiga, sebut saja namanya Irawan gitu ya. Irawan itu juga dengan sombongnya, wah aku nanti pasti menang nih, semua itu pada cemen semuanya, nggak bagus semuanya, aku pasti yang terbaik, lihat saja pasti aku pemenangnya dan nanti hadiahnya aku dapat ya. Lalu Irawan masuk ke kandang itu, panitia menutup pintunya, kemudian ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, Roni tadi 3 menit, wah 5 menit, 7 menit, si Agus tadi 7 menit sudah keluar nih. Tunggu 10 menit, 12 menit, nggak ada yang keluar, 15 menit terjadi gitu. Setelah itu panitia membuka, kemudian ketika pintunya dibuka, babinya keluar semua sambil muntah-muntah begitu. Ternyata babinya nggak kuat dengan baunya Irawan itu. Ini yang terjadi ya. Ternyata dalam hal hidup ini ada banyak orang-orang yang congkak, ada banyak kesombongan yang terjadi. Para peserta tadi penuh dengan kesombongan, kecongkakan. Yang terjadi memang ada hal-hal yang tidak menarik untuk dilihat, hal-hal yang tidak baik, saudara, sobat Insta semuanya. Kenapa dilandasi dengan kecongkakan, kesombongan?
ada dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ataupun kita kadang-kadang merasa tinggi hati, merasa congkak, merasa paling baik, dan menyepelekan orang lain. Memang bersyukur atas apa kemampuan yang kita miliki itu boleh-boleh saja, tetapi dengan menyepelekan orang lain, menganggap orang lain itu di bawahnya dan selalu jelek di matanya, itu tidak baik. Karena kesombongan itu berarti orang itu tidak tahu diri. Sombong atau congkak berarti dia tidak tahu siapa dia, bahwa dia itu hanya ciptaan. Ada pencipta yang lebih luar biasa lagi. Kalau ada pencipta yang lebih luar biasa lagi, apa yang bisa kita banggakan, yang kita bisa sombongkan? Tentu tidak ada. Karena itu Sobat Insta semuanya, dalam Amsal 16:18 itu berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 3 peserta tadi tidak mendapatkan suatu hal apapun karena kesombongannya. Justru cemoohan, tertawaan dari orang lain, dan juga hal-hal yang tidak baik yang terjadi karena ada kesombongan. Kesombongan itu ternyata mendahului kehancuran. Jadi orang yang sombong sebentar lagi dia akan hancur. Ingat, orang yang sombong, yang congkak, lihat saja sebentar lagi dia sedang mendekati kehancuran. Dan orang yang tinggi hati itu akan sebentar lagi akan jatuh. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Karena itu jangan congkak, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena itu orang yang seperti itu akan hancur hidupnya dan akan jatuh hidupnya. Tentu kita tidak mau. Mari bersama-sama belajar rendah hati. Saya juga terus belajar supaya kita tidak terjebak di dalam kecongkakan, tinggi hati, dan kesombongan. Ingat, congkakan dan tinggi hati itu akan mendahului kehancuran dan kejatuhan. Karena itu Sobat Insta semuanya, kecongkakan akan dikalahkan oleh kerendahan hati. Mari belajar rendah hati, belajar bersikap dengan rendah hati, tahu identitas siapa diri kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang harus memuliakan nama Tuhan, dan tahu bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain tanpa harus menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain. Ingat, kecongkakan akan dikalahkan oleh kerendahan hati. Selamat mempraktekkan menjadi hidup yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita.